بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada halaman 175, yaitu surah Al-A'raf ayat 188 sampai 195 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma rahamna bil Quran. Amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 188, in ana, ananya boleh panjang karena setelah itu ada hamzah. In ana illa. Kemudian 189 khalaqakum, qaf ketemu kaf seperti biasa boleh idgham menjadi khalaqkum. Kemudian pada ayat ini juga ada kata-kata asqalat ta, kemudian ketemu dengan dal, da'awa. Nah, di sini sepakat seluruh ahli qiraat bahwa di sini terjadi idgham. Nah, maka yang biasa membaca dengan riwayat Hafs harus idgham, tidak boleh tidak idgham. Asqalat da tidak boleh, langsung asqalat da, asqalat da. Jadi begitu lam langsung dal, asqalat da, ya, tidak boleh berhenti pada ta dulu, asqalat da, enggak bisa begitu karena sepakat seluruh ahli qiraat itu pakai idgham. Kemudian ayat 190 syuraka boleh dibaca syirkan. Kalau syirkan ini masdar, kalau syuraka ini isim fa'il.
Kemudian ayat 193, la yattabi'ukum boleh dibaca dengan tak sukun, la yatba'ukum. Terjemahnya tidak berubah, hanya yattabi' itu lebih kuat daripada yatba'. Ayat 195, yabtishuna, ta'nya boleh didhammah menjadi yabtushuna. Qulid'u, ini asalnya qul ud'u, asalnya begitu. Makanya harokat hamzah ini boleh pindah kepada lamnya, qulud'u. Kemudian kiduni boleh ditampilkan ya-nya karena asalnya memang ada ya. Demikian juga tungziruni boleh ditampilkan ya-nya juga. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas saja, Allah katakan pada surah A'raf ayat 188, qul, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la amliku, saya tidak menguasai, li nafsi, untuk diriku sendiri, naf'an, memberi manfaat, wala darra, tidak pula menolak madarat, illa ma sya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau, dan kalaulah kuntu, saya a'lamul ghaiba, mengetahui perkara gaib, lastakthartu, sungguh aku memperbanyak, minal khair, dari kebaikan. Kebaikan maksudnya harta. Wa ma massani, dan tidaklah mengenai saya, as-su, keburukan seperti sakit dan yang lain-lain. In ana, tidaklah saya, kata Nabi, illa nadhir, kecuali pengancam, yaitu bagi orang-orang kafir. Wa basyir, dan pemberi kabar gembira untuk siapa? Liqaumi yu'minun, untuk kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat 187 bahwasanya ilmuha indallah, ilmu tentang kiamat hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad gak tahu ilmu tentang kiamat. Kenapa? Karena dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu kiamat itu ilmu gaib. Rasulullah tidak mengetahui ilmu gaib. Nah, untuk menegaskan bahwa Nabi tidak memiliki ilmu gaib, maka Nabi disuruh mengucapkan ayat yang ke-188 ini. La amliku li nafsi darran naf'an wala darra. Dalam ayat yang lain, darran wala naf'a. Sama aja ya, dibolak-balik. Jadi artinya Rasulullah bukanlah Allah, sehingga Rasulullah tidak mengetahui kiamat itu biasa, memang bukan Allah. Demikian juga Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain, tambah nggak bisa. Buktinya Rasulullah sangat cinta kepada pamannya Abu Thalib, tapi bisakah Nabi Muhammad memberikan hidayah kepada Abu Thalib? Itulah makna la amliku li nafsi naf'an wala darra. Untuk diri sendiri saja nggak bisa, apalagi kepada orang lain. Maka sepakat para ulama bahwa ketika Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta, itu maksudnya adalah Abu Thalib. Pada surat apa? Al-Qasas ayat yang ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau sukai. Ini sepakat para ulama tafsir maksudnya Abu Thalib. Nah, maka kalau dikaitkan dengan ayat ini tadi, kalau untuk nafsi diriku saja tidak bisa kasih manfaat atau menolak madarat, apalagi kepada orang lain. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah untuk jadi manfaat, maka saya bisa. Dikehendaki oleh Allah untuk tolak madarat, maka saya bisa. Kemudian Nabi menegaskan, walau kuntu a'lamul ghaib, kalau saya tahu perkara gaib seperti yang kalian sangkakan, saya harus tahu tentang kiamat, maka lastakthartu minal khair, saya akan memperbanyak harta. Tetapi karena saya tidak mengetahui perkara yang gaib, maka tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma massani su', tidak akan mengenai saya keburukan kalau tahu perkara gaib. Misalnya COVID itu kan termasuk sesuatu yang kita tidak mengetahui, kan, tidak tampak. Nah, kalau COVID itu tampak bagi kita, kita pasti bisa menghindar. Dia datang, kita pergi, dia datang, nggak ada masalah, nggak akan bertemu, ya. Tapi karena itu sesuatu yang tidak tampak, sehingga kita tidak bisa menghindar. Maka maksud Nabi di sini penegasan betul-betul tidak mengetahui perkara gaib sama sekali. Terus kalau Nabi tidak tahu perkara gaib, tugasnya apa? In ana illa nadhirun.
Di sini disebutkan nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Tetapi tafsiran para ulama, nadhirun itu untuk orang-orang kafir, basyirun itu baru untuk orang-orang beriman. Sebagaimana ayat-ayat yang lain ya. Nadhir itu mengancam adanya neraka bagi yang tidak percaya, basyir itu memberi kabar gembira akan mendapatkan surga bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tafsiran ini berarti kalimat ini diringkas. Nadhirul liqaumil la yu'minun wa basyirul liqaumi yu'minun. Nah, ringkasan seperti itu sesuatu yang biasa di dalam bahasa Arab. Karena kalimat yang sudah bisa dipaham, seyogyanya diringkas supaya kalimatnya singkat, padat. Dan itu sangat banyak kita temukan dalam Al-Quran ya. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala bicara tentang manfaat baju. Pada surat An-Nahl ayat 81, baju itu taqikumul harra, menjaga kalian dari panas. Kalau dari dingin gimana? Gak usah disebutkan. Karena kalau panas sudah disebutkan, maka dingin pun juga disebutkan. Jadi baju fungsinya dua, menjaga dari panas juga menjaga dari dingin. Nah, ini diringkas seperti ini karena sudah bisa dipaham. Ayat 189, huwallazi, dialah zat yang khalaqakum, menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu. Maksudnya siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan, minha, dari Nabi Adam tadi, zaujaha, istrinya, yaitu Hawa. Nah, dari sini berarti yang maha kuasa itu hanya Allah. Nabi Muhammad gak punya kemampuan apa-apa. Yang menciptakan Allah, dan Allah menciptakan manusia dengan lengkap. Yang pertama, diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu Nabi Adam. Yang kedua, diciptakan dari seorang laki-laki tanpa seorang perempuan, yaitu Hawa. Ini dalilnya, wa ja'ala minha zaujaha. Allah ciptakan dari Nabi Adam akan istrinya, yaitu Hawa. Berarti Hawa diambil dari satu bagian tubuh Nabi Adam, muncul Hawa. Berarti sumbernya laki-laki, tidak ada perempuannya. Yang ketiga, Allah ciptakan seorang anak dari perempuan tanpa ada laki-laki, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan lainnya semua manusia diciptakan dengan bapak dan ibu. Maka Allah sudah lengkap menciptakan manusia dalam 4 bentuk. Itu semuanya menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang diciptakannya manusia dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ini kita temukan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya hadis tentang syafa'atul uzma, ketika orang-orang di hari kiamat di padang mahsyar, mereka dibiarkan oleh Allah, akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, anta abuna, engkau adalah bapak kami semua, anta abul bashar, engkau bapaknya seluruh manusia. Nah, ini dalil sharih, jelas sekali menunjukkan bahwa manusia semuanya adalah putranya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Karena itu diambil pelajaran juga dari ini, janganlah kita sombong terhadap orang lain. Kenapa kita sombong? Kita itu sama-sama anaknya Nabi Adam. Kita itu sama-sama dari mani. Kenapa menyombongkan diri? Sombong karena ilmunya kah? Sombong karena kekayaannya kah? Sombong karena jabatannya kah? Sama aja, nggak ada gunanya itu semua. Itu semuanya diingkari dalam Islam. Ini faedah yang dapat kita ambil dari ayat ini. Kemudian tentang diciptakannya Hawa dari Nabi Adam, ini juga kita temukan dalam hadis. Nabi SAW bersabda bahwasanya innal mar'ata, sesungguhnya wanita itu khuliqat, diciptakan min dila'in, dari tulang rusuk. Nah, tafsiran hadis ini menurut para ulama adalah Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Konon Nabi Adam ini sedang tidur, kemudian ketika tidur itu diambil satu bagian tulang rusuknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diciptakan Hawa darinya. Maka bisa dikatakan Nabi Adam itu sekaligus bapaknya Hawa, sekaligus apa? Istrinya, suaminya Hawa. Jadi sekaligus bapak, sekaligus suami. Karena sumbernya Hawa dari Nabi Adam. Tujuannya apa diciptakan Hawa untuk Nabi Adam? Allah katakan liyaskuna ilaiha, supaya dia tenang kepada istrinya tersebut.
Jadi laki-laki kalau tidak ada perempuan rasanya tidak tenang. Memang Allah sudah ciptakan jiwa manusia itu fitrahnya seperti itu. Sebaliknya juga perempuan tanpa laki-laki tidak tenang. Nah dari istilah ini liyaskuna, maka muncul istilah orang-orang setelah menikah muncul apa? Sakinah, kemudian ditambah mawaddah warahmah. Sakinahnya pada ayat ini surat Al-A'raf, mawaddah warahmahnya disebutkan pada surat Ar-Rum. Falamma maka tatkala taghasyaha, dia mengumpul di istrinya, hamalat, dia pun mengandung, hamlan khafifan, dengan kandungan yang ringan. Famarrat bih, lalu dia terus dengan kandungan ringan tadi. Jadi kandungan itu dari kecil kemudian membesar, tidak langsung besar. Karena kalau langsung besar kaget nanti bisa meledos perutnya. Nah, maka oleh Allah dibikin dari kecil kemudian menjadi besar. Falamma maka tatkala asqalat, sudah memberat maksudnya sudah membesar kemudian jadi berat, da'awallaha, maka keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbahuma, pemelihara keduanya. Apa doanya Nabi Adam dan Hawa? Lain sungguh jika ataitana, engkau berikan kepada kami salihan, seorang anak yang soleh. Soleh di sini maksudnya adalah sempurna, tidak cacat. Lanakunanna, sungguh betul-betul kami menjadi minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, ini doanya Nabi Adam dan Hawa ketika Hawa mengandung anak pertama. Mengandung apa? Anak pertama. Doanya apa? Ya Allah, kalau anaknya nanti adalah sempurna, tidak ada cacatnya, kami bersyukur. Nah ini perlu kita tiru Nabi Adam dan Hawa ini. Jadi anak itu pasrahkan sama Allah. Tidak usah mendikte Allah, ya Allah harus laki-laki, ya Allah harus perempuan. Ini enggak adab sama Allah. Yang menciptakan manusia Allah. Maka mau dikasih laki silahkan, dikasih perempuan silahkan. Tidak begitu penting laki atau perempuan, yang lebih penting adalah salihan, sempurna. Karena kalau tidak sempurna nanti orang tua akan susah. Anaknya cacat, lahir dalam kondisi cacat, orang tuanya susah. Karena itu kita temukan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yang dulu kitab ini kita kaji di masjid ini bersama beberapa asatid setelah Isya biasanya dulu, ya, malam ini juga tapi sudah khatam. Di sini disebutkan dalam Adabul Mufrad bahwasanya Aisyah itu kalau ada yang lahir dari keluarganya, apa pertanyaannya? Kana idza wulida fihim maulud, kalau ada keluarganya yang melahirkan anak, la tas'alu, Aisyah tidak pernah bertanya ghulaman wala jariyah, apakah cowok ataukah cewek, enggak pernah. Taqulu, dia cuma bertanya khuliqa sawiyan, apakah lahir dalam keadaan sempurna, tidak cacat. Fa idza qila na'am, kalau dikatakan iya sempurna, qalat, maka Aisyah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini fikihnya Aisyah diambil dari ayat ini, lanakunanna minasyakirin. Nah, rata-rata kita kan cowok apa cewek gitu kan, bobotnya piro. Nah, Aisyah enggak pernah menanyakan bobot piro, cewek cowok, semua enggak penting, ya. Mau gendut mau kecil, kalau sehat sudah bagus, sudah perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebagian orang itu malah justru gara-gara keinginannya atau doanya yang seperti mendikte Allah, malah dapat ujian. Punya anak laki-laki terus sehingga bosan pengennya perempuan, sehingga seperti menggerutu, laki terus. Mbok ya Allah, mbok kasih yang perempuan. Nah, akhirnya dikabulkan oleh Allah, kasih perempuan tapi cacat. Nah, pilih mana? Pilih laki-laki tapi sempurna atau pilih perempuan tapi cacat? Ya udah, pasrahkan sama Allah saja. Yang penting kalau Allah berikan sesuatu yang baik, maka kita bersyukur. Kalau Allah berikan yang cacat, ya kita sabar sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan ayat 190, karena banyak orang yang salah tafsir di sini. Falamma maka tatkala atahuma, Allah berikan kepada keduanya, Adam dan Hawa, salihan, anak yang sempurna tidak cacat. Ja'ala, keduanya menjadikan, lahu bagi Allah, syirkan, sekutu, fima atahuma, pada apa yang Allah berikan pada keduanya, yaitu anak tadi. Fata'ala Allah, maka maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apapun yang mereka sekutukan. Nah, di sini banyak yang salah tafsir. Zahir ayatnya menunjukkan bahwa Nabi Adam dan Hawa setelah anak lahir maka menyekutukan Allah.
Dan ini tidak mungkin, karena syirik itu dosa besar, sementara Nabi Adam itu seorang nabi maksum dari dosa besar. Nggak mungkin Nabi Adam melakukan syirik. Lah terus kalimat ini gimana? Ja'ala lahu syirkan. Keduanya menjadikan untuk anak tadi sekutu, untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu pada anak yang dilahirkan. Apa maksudnya? Yang dimaksud dua orang ini bukan Adam dan Hawa lagi, tapi maksudnya adalah dua orang tua yang kafir dari keturunan-keturunan Nabi Adam. Maka silahkan buka kitab tafsir Baghawi. Beliau mengatakan dalam tafsir tersebut bahwa ayat ini maksudnya adalah semua orang kafir, bapak ibu kafir dari kalangan keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Mereka melakukan persekutuan terhadap Allah dalam masalah anak tadi, sehingga mengadakan acara-acara selamatan dan sebagainya yang tidak ada syariatnya dalam Islam, dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam jangan sampai mengadakan acara-acara seperti mereka. Kalau mau adakan selamatan yang syar'i, ya akikah itu hari ke-7 menyembelih korban, bagi-bagi makanan, itu selamatan yang syar'i. Nggak usah pakai selamatan-selamatan yang nggak syar'i 100 hari, kemudian 40 hari dan sebagainya. Nggak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata-kata ja'ala ini bukan kembali kepada Nabi Adam dan Hawa, tapi kembali kepada dua orang tua dari keturunan Nabi Adam yang kafir. Taunya dari mana? Dari kalimat ini, yusyrikun, mereka mensekutukan. Allah tidak mengatakan keduanya mensekutukan. Kalau Allah katakan keduanya mensekutukan, baliknya kepada Adam dan Hawa. Tapi di sini ternyata Allah mengatakan yusyrikun, mereka berarti orang banyak. Kalau cuma dua orang bukan yusyrikun tapi yusyrikan. Maka di sini yusyrikun pakai wawu menunjukkan yang melakukan itu adalah orang banyak. Maka maksudnya adalah setiap bapak ibu kafir dari keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dalam tafsir yang saya tulis ini, saya tambahkan di sini tafsir yang salah. Wa ma ruwiya, adapun riwayat yang mengatakan anna Adam wa Hawa, bahwasanya Nabi Adam dan Hawa sammayahu Abdul Harith, memberikan nama anaknya dengan nama Abdul Harith. Harith ini adalah nama lain dari iblis, berarti Abdu Iblis, bi amri Iblis, dengan perintah dari iblis. La yasihhu minal ma'sum, itu riwayatnya tidak sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma ruwiya min qauli Sa'id bin Jubair, itu hanya riwayat dari ucapan Sa'id bin Jubair. Wa dhahir annahu minal Israiliyat, yang zahirnya itu hanya cerita Israiliyat, enggak boleh kita percaya. Kenapa enggak boleh kita percaya? Karena bertentangan dengan kaidah umum bahwasanya para nabi semuanya adalah ma'sum. Maka kalau diartikan Nabi Adam melakukan syirik, syiriknya yaitu memberi nama anaknya Abdul Harith. Jadi ceritanya gini, Nabi Adam dan Hawa setiap kali hamil anak mati, hamil anak mati lagi, hamil lagi anak mati lagi, berkali-kali. Akhirnya iblis datang, hei Adam Hawa, kalau pengen anakmu tidak mati, kasih nama Abdul Harith. Artinya apa? Abdu Iblis. Akhirnya dikasih nama Abdul Haris dan betul-betul hidup. Itulah makna ja'ala lahu syirkan fima atahuma, menurut tafsiran yang salah. Jadi hati-hati baca kitab tafsir. Tidak semua yang tertulis dalam kitab tafsir boleh kita terima, tidak. Dicek dengan tafsir-tafsir yang lain, dicek dengan kaidah-kaidah umum dalam Islam ini. Kalau bertentangan dengan kaidah-kaidah umum dalam Islam, maka pastikan itu tafsirnya salah. Tafsir dakhil istilahnya, at-tafsir ad-dakhil. Apa itu tafsir dakhil? Tafsir yang merembet dari non muslim masuk kepada tafsirnya kaum muslimin, ya. Tafsir yang tidak semestinya jadi tafsir. Nah, tafsir dakhil seperti ini harus kita hati-hati terhadapnya. Kemudian Allah mengatakan ayusyrikun, apakah mereka mensekutukan ma la yakhluqu syai'an, sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, wa hum yukhlaqun, padahal mereka lah yang diciptakan. Jadi kalau ada orang kafir ngasih namanya misalnya Abdul Uzza, nah maka ayat ini mengingkari. Kenapa kamu katakan Abdul Uzza? Apakah Uzza itu bisa menciptakan? Uzza itu kan tidak bisa apa-apa. Bahkan Uzza itu diciptakan. Uzza itu sebuah patung yang dibuat oleh manusia.
berarti dia adalah yukhlaqun, diciptakan oleh manusia, dibuat oleh manusia. 192 wala yastati'una, dan mereka tidak mampu, lahum kepada mereka, nasran untuk memberikan pertolongan, wala anfusahum, tidak pula kepada diri mereka sendiri, yang surun, bisa menolong. Jadi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu, arca-arca itu, tidak bisa menolong diri sendiri, juga tidak bisa menolong orang-orang yang menyembah. La yastati'una lahum nasran, maksudnya tidak bisa menolong yang menyembah. Wala anfusahum yang surun, maksudnya tidak bisa menolong diri sendiri. Misalnya ada lalat datang ke arca tadi, apakah si arca bisa menghalau lalat? Ya, nggak bisa. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Dan apabila lalat itu mengambil sesuatu dari arca-arca tadi, maka mereka tidak bisa menyelamatkan sesuatu itu dari lalat. Dha'ufat talib wal matlub, berarti semuanya lemah, yang menyembah lemah, yang disembah juga lemah, ya. Ini adalah ayat yang menafsirkan kata-kata wala anfusahum yang surun, surat Al-Hajj ayat 73. Allah mengatakan lagi, wa in tad'uuhum, dan kalau kalian mengajak mereka arca-arca tadi ilal huda, kepada petunjuk, maksudnya kepada Islam, la yatba'ukum, mereka tidak akan mengikuti kalian. Sawaun alaikum, sama saja bagi kalian, ada'utumuhum, apakah kalian menyeru mereka, am antum shamitun, atau kalian diam, tidak bisa menjawab sama sekali. Jadi di sini Allah bertubi-tubi menjelek-jelekkan arca yang disembah oleh orang-orang kafir. Arca kok kamu sembah? Kemampuan arca apa sih? Nolong diri nggak bisa, nolong orang lain nggak bisa, dipanggil nggak dengar, didiamkan juga diam. Nah, jadi bertubi-tubi Allah jelek-jelekkan sesembahan mereka, dan inilah yang menyebabkan kupingnya orang-orang kafir panas sehingga mereka tidak menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena mereka sudah bertahun-tahun lamanya mengagung-agungkan arca. Mereka anggap ini sesuatu yang harus diagungkan. Nah, begitu Nabi Muhammad membawa ayat-ayat yang menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan mereka seperti ini, mereka jadi nggak terima. Dan mereka sudah terbiasa nyembah Tuhan banyak, tidak bisa kalau disuruh nyembah satu Tuhan saja. Kemudian Allah katakan, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang, atau arca-arca yang, tad'un, kalian sembah atau kalian seru, min dunillah, dari selain Allah, itu adalah ibadun, hamba-hamba, amsalukum, seperti kalian. Buktinya apa? Buktinya fad'uhum, silahkan doa kepada mereka, falyastajibu lakum, silahkan mereka kabulkan doa kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian itu benar, yaitu benar bahwasanya mereka sebagai Tuhan. Jadi sebenarnya dengan ayat-ayat begini, orang kafir itu sudah mati kutu, nggak bisa jawab. Karena kalau ditanya, bisakah Tuhanmu bergerak? Ya mereka pasti mengatakan tidak bisa. Kalau ditanya dengan akal sehat, ya, bisakah Tuhanmu menciptakan diri sendiri? Mereka pasti menjawab nggak bisa. Yang membuat Tuhan kalian siapa? Kami yang buat. Umar bin Khattab konon sebelum masuk Islam membuat arca dari kurma, ditumbuk-tumbuk sehingga terbentuk jadi arca, habis itu disembah-sembah. Tapi kalau lapar diambil dimakan. Nah, Tuhan kok dimakan diam saja itu gimana? Tuhan dibuat, Tuhan dimakan, aneh bukan main. Kalau orang Nasrani lebih aneh lagi, Tuhan disalib raiso nyelamatkan diri sendiri, aneh lagi. Disalib tapi apa? Tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kok dianggap Tuhan? Aneh bin ajaib seperti itu. Dan ayat-ayat seperti ini kita temukan banyak sekali dalam ayat-ayat yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga pada ayat yang lain, ya. Pada surat Al-A'raf ayat 198. Kalau tadi Al-A'raf ayat berapa? 194 nih. Nah, berarti ayat setelahnya nanti pada pertemuan yang akan datang nih. Wa in tad'uhum ilal huda, kalau kalian menyeru mereka, kalau kalian mengajak mereka ilal huda, kepada petunjuk, la yasma'u, tidak bisa mendengar. Wa tarahum yanzuruna ilaik, dan engkau melihat mereka seolah-olah melihat kepada engkau, wa hum la yubsirun, padahal mereka tidak melihat. Jadi kalau kita lihat arca,
Seolah-olah matanya arca tadi melihat kepada kita, seolah-olah saja. Tapi wahum la yusiru, sebenarnya arca itu nggak bisa melihat, karena memang arca terbuat dari batu. Batu tidak memiliki mata seperti kita. Matanya hanya mata buatan, mata palsu yang tidak betul-betul bisa melihat. Nah, itu semakna ayat dengan ayat ini sangat banyak sekali, baik pada surat Al-A'raf maupun juga surat-surat yang lain. Kemudian Allah katakan pada ayat 195, menegaskan lagi bahwa Tuhan-Tuhan itu enggak berhak disembah. Alahum, apakah bagi mereka arjulun, kaki-kaki, yamshuna biha, yang mereka berjalan dengannya. Amlahum, apakah bagi arca-arca tadi aidin, tangan-tangan, yabtushuna biha, yang mereka memukul dengannya. Amlahum, apakah bagi mereka arca-arca tadi a'yunun, mata-mata, yubsiruna biha, yang bisa melihat dengannya. Amlahum, apakah bagi mereka arca-arca itu adhanun, telinga-telinga, yasma'una biha, yang bisa mendengar dengannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalian wahai orang-orang kafir yang menyembah arca-arca, kalian lebih punya kekuasaan, kemampuan daripada arca tadi. Kalian punya kaki bisa berjalan, kalian punya tangan bisa memukul, kalian punya mata bisa melihat, kalian punya telinga bisa mendengar. Terus yang kalian sembah bisa apa? Melihat nggak bisa, berjalan nggak bisa, memukul nggak bisa, mendengar nggak bisa. Nah, maka sungguh aneh orang yang punya kekuatan tetapi nyembah-nyembah kepada yang tidak punya kekuatan. Kan aneh banget. Mestinya kita nyembah, kita tunduk kepada zat yang maha kuasa, ya, yang bisa menguasai kita, itu yang kita tunduk. Ngapain tunduk kepada, misalnya bapak tunduk kepada anaknya, gitu. Anaknya minta apapun dikasih, minta kalajengking dikasih. Ini ngawur, gitu. Sehingga orang kafir nyembah berhala itu kalau mau kita ungkapkan dengan bahasa keseharian, yaitu seperti bapak ngasih apapun sama anaknya padahal anak nggak paham apa-apa. Minta pistol kasihkan pistol, minta pisau kasihkan pisau. Ini bapak geblek kayak begini. Nah, demikian juga orang-orang kafir itu jelas bodohnya bukan main, sehingga disebutkan dalam ayat yang kemarin kita bahas, ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka seperti ternak bahkan lebih sesat daripada ternak. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan kalimat qul, katakanlah wahai Rasul, ud'u, serulah syuraka'akum, serikat-serikat kalian, maksudnya adalah Tuhan-Tuhan yang dianggap sebagai serikatnya Allah. Thumma, kemudian kiduni, silahkan kalian buat tipu daya untuk saya. Fala tungzirun, lalu tidak usah ngasih tempo, jadi langsung mau buat tipu daya. Jadi ini tantangan dari Nabi SAW. Kalau kalian tidak terima dengan ayat-ayat seperti ini yang menjelek-jelekan Tuhan kalian, silahkan panggil semua Tuhan kalian untuk menyerang saya, silahkan. Saya akan siap melawan. Jadi orang muslim bawa kebenaran itu harus pede seperti ini. Jangan merasa wah gimana nanti kalau kalah. Nggak mungkin kalah, bawa kebenaran kok kalah. Bawa kebenaran pasti menang, karena Allah sudah menjamin orang yang membawa kebenaran pasti apa? Menang. Kebatilan yang akan kalah. Dalilnya dalam Al-Quran banyak. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran dan pasti hancur kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan binasa. Ini yang menjamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat-ayat seperti ini, kepedean para nabi di dalam menantang kepada orang-orang kafir, ini kita temukan dalam banyak kisah-kisah nabi-nabi yang ada dalam Quran. Antara lain disebutkan pada surat Yunus ayat 71, fa'alallahi tawakkaltu, saya sudah tawakal sama Allah. Fa'ajmi'u amrakum, silahkan kalian sepakat untuk menetapkan sesuatu. Wa syuraka'akum, juga sekutu-sekutu kalian, Tuhan-Tuhan kalian. Thumma la yakun amrukum alaikum ghummah, kemudian jadikan urusan kalian itu jelas. Thumma qdu ilayya wa la tungdirun, silahkan kalian putuskan, kalian serang kepada saya, nggak usah nunggu lama. Nah, ini pede sekali. Siapa yang ngomong seperti ini? Nah, kita lihat pada surat Yunus ayat 71. Ini kisahnya Nabi Nuh. Watlu alaihim naba'a Nuh idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'alallahi tawakkaltu. Nah, maka Nabi Nuh juga pede sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi Musa ditantang oleh Fir'aun melawan ribuan tukang sihir.
Apakah Nabi Musa keder? Tidak. Qala mau'idukum yaumuz zinah. Nabi Musa katakan, baik, mari bertemu pada hari zinah, pada hari kumpulnya orang banyak. Nah, ditantang sekalian. Jadi kalau ditantang sekalian aja, nggak usah kumpul sebagian, kumpulkan semuanya. Pas hari perkumpulan, semua orang, semua rakyat kumpulkan semuanya. Karena Nabi Musa pede, saya pasti menang. Kenapa menang? Bawa kebenaran. Nah, kita yang bukan Nabi tapi pengikut Nabi juga harus mengikuti Nabi dalam kepedean ini. Bawa kebenaran, bawa. Ya sudah, nggak usah peduli dengan kebatilan, pasti akan kalah. Orang membawa kebatilan pasti akan kalah oleh kebatilan itu sendiri. Orang membawa kebenaran pasti dimenangkan oleh Allah dengan sebab kebenaran yang dia bawa. Maka Nabi Musa mengatakan, mau'idukum yaumuz zinah wa ayyuhsyarun nasu duha. Silahkan kumpulkan manusia di waktu duha. Ternyata betul, setelah kumpul semuanya, maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam berhasil mengalahkan terhadap para tukang sihir tersebut. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kalau ada sisa waktu bisa untuk soal jawab. Silakan. Oh ya, bapak kita Nabi Adam atau Nabi Ibrahim? Nah begini, para ulama mengatakan Abul Bashar, bapak manusia itu ada 3. Al-awwal, yang pertama adalah Adam. Al-thani, yang kedua adalah siapa? Nuh. Al-thalith, yang ketiga adalah siapa? Ibrahim. Nah, maka ketika Allah mengatakan dalam ayat yang lain, millata abikum Ibrahim, ajarannya bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, pada surat Al-Hajj ayat 78 ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Ini enggak bertentangan. Kenapa? Karena maksudnya adalah bapak kalian ketiga. Jadi manusia ini sumbernya semuanya dari Nabi Adam. Kemudian ketika Allah kirimkan banjir pada masa Nabi Nuh, semua kafirin itu semuanya terseret oleh banjir, mati semua. Yang tersisa cuma Nabi Nuh dan keluarganya dan kelompoknya yang beriman dalam kapal. Nah, maka semua orang yang lahir setelah itu dari jalur Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka bapak kedua. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini bapak ketiga. Karena dari Nabi Ibrahim muncul manusia yang sangat banyak. Nah, kita nggak ngerti nih ya dari jalur yang mana, tapi sumbernya pasti kembali kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ada yang lain?